Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, beberapa orang berkata, "Ia mengusir dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencoba dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah belah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan diri sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa apa para pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak berkumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bila roh jahat keluar dari manusia, ia menggembara di tempat-tempat tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku mau kembali ke rumah yang telah kutinggalkan." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada semula. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengusir setan dari seseorang, roh jahat diusirnya dari seseorang, dan apa yang dilakukan itu, orang-orang menuduh itu karena dia kepala setan, karena Beelzebul, kepala setan. Dan Yesus menjawab, bagaimana mungkin kalau kerajaannya tercerai-berai akan dapat bertahan? Kalau tercerai-berai, bagaimana dapat bertahan? Yesus mau menunjukkan juga bahwa apa yang dilakukan itu karena persatuannya dengan Allah, persatuannya dengan Bapanya, dia dapat mengusir setan itu dari seseorang. Dari kuasa kebaikannya, kuasa dari Allah, karena persatuannya dengan Bapanya. Karena itu betapa pentingnya persatuan bagi kita juga. Karena persatuan itu seperti juga bersatu Yesus dengan Bapanya, mendatangkan kerajaannya, kerajaan kedamaian, kerajaan kasih, sehingga dapat mengusir setan dari seseorang. Roh jahat itu diusirnya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, persatuan supaya tidak tercerai-berai, bersatu, ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pula untuk mendatangkan kerajaan Allah juga, seperti Yesus sendiri, karena bersatu dengan Bapanya. Kita pun juga dapat mendatangkan kerajaan kebaikan
di dunia ini. Kalau kita bersatu, bersatu juga dalam doa, bersatu di dalam kasih satu sama lain, maka kebaikan hidup bersama akan terjadi, kerajaannya akan hadir. Marilah kita selalu mengusahakan persatuan, persaudaraan dalam doa juga di dalam karya-karya, di dalam komunikasi satu sama lain, supaya dengan demikian kita dapat dan terutama bersatu satu sama lain dan bersatu dengan Tuhan sendiri. Lewat doa-doa kita, lewat karya-karya kita, lewat komunikasi satu sama lain, lewat penghargaan kita satu sama lain akan mendatangkan kerajaan kebaikan dari Tuhan sendiri. Hari ini kita peringati Maria, Santa Maria, Ratu Rosario Suci. Umat berdoa lewat Rosario Suci bersama yang merupakan anjuran Paus untuk melawan pada waktu itu juga kerajaan Ottoman, dan akhirnya juga menang. Dan karena itu juga selalu bersama-sama dalam doa Rosario, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam lingkungan. Doa-doa itu mempersatukan kita, meneruskan bahwa segala sesuatu bisa diatasi, kesulitan-kesulitan ataupun seperti dulu awal mula doa Rosario pada bulan Oktober ini. Begitu pula diteruskan sampai sekarang. Berkat pertolongan Bunda Maria yang kita selama Oktober ini kita mohon supaya memberikan doa restu bagi kehidupan kita semua. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.